Halo, kami dari kelompok Lelang ID ingin mendemokan website yang telah kami buat, prototipe website yang telah kami buat untuk mata kuliah, web programming, dan entrepreneurship. Nah, sebelum kita mulai, mari kita lihat anggota kelompok kami adalah Kevin Kristianto, Renaldo Fieri Rembert, saya sendiri, Stanley, Dewa Ayu Devina Audrey, dan Hans Richard. Oke, project ini kami buat dengan menggunakan Laravel versi 7, dengan menggunakan framework Laravel versi 7, dan untuk front end-nya dengan manual CSS tanpa menggunakan Bootstrap. Untuk database kita menggunakan MySQL dan nama database-nya adalah Lelang Yuk. Oke, mari kita langsung demokan website-nya. PHP Artisan Serve. Oke, langsung kita buka link-nya. Nah, begini, ini merupakan tampilan home untuk guest. Guest adalah berarti user yang masih belum register atau masih belum login. Pada bagian hero, pada bagian navbar terdapat logo yang berfungsi sebagai button home juga. Ada search bar, ada tombol kategori, home, register, dan login. Pada hero terdapat banner promosi lelang.id atau banner yang dapat memuat campaign juga. Jika ada banyak banner, bisa kita buatkan slider di sini. Untuk section selanjutnya, ada top categories yang akan memuat kategori-kategori yang banyak diakses oleh user. Pada seksi selanjutnya adalah section ongoing auction. Section ini akan menampilkan produk-produk yang sedang di auction, yang masih ongoing dan yang masih belum selesai. Pada kartnya bisa kita lihat di sini ada preview image-nya, ada countdown-nya, yang kita buat menggunakan JavaScript, ada judulnya, current bid, dan kondisi barang. Di sini current bid-nya masih 0 karena barang tersebut baru di-post oleh admin dan masih belum ada yang bid. Section selanjutnya adalah past auction. Section ini sama seperti section sebelumnya, tapi yang membedakan adalah waktu auction barang ini sudah berakhir. Jadi sudah melewati batas countdown di sini. Untuk kartnya kurang lebih sama, ada foto gambarnya, ada preview gambarnya, ada countdown tapi sudah ended. Ada judul, ada winning bid, dan ada brand new. Winning bid ini merupakan bid terakhir sebelum countdown itu habis. Bisa dilihat di sini winning bid 1 juta, berarti user yang membid 1 juta ini berhak untuk membeli barang ini seharga 1 juta yang dia bid tadi. Oke, let's say sekarang kita mau bid satu barang. Jika kita klik, ini adalah product detail page. Di sini ada preview barang lagi, preview gambar. Di sini ada judul, kondisi barang. Lalu di sini ada detail bid. Di sini current bidnya masih 0 dan by admin. Kenapa by admin? Karena dia masih 0, jadi baru di post admin. Ends in itu terdapat countdown lagi, dan ends at dia berakhir pada keesokan harinya di jam 8 malam. Place bid, karena kita masih guess, jadi kita masih belum place bid, kita harus login terlebih dahulu. Di bawah ada description dari barangnya. Oke, mungkin sekarang kita demokan sebagai admin untuk meng-create auction. Sorry, bukan register, kita login. Kita login sebagai admin. Oh ya, di sini adalah page login, bisa dilihat di background merupakan warna kuning sebagai salah satu tema warna dari Lelang ID. Di sini ada kotak login yang ukurannya fix di setiap layar. Di sini ada illustration, lalu form login. Untuk login kita menggunakan email dan password, bisa di remember me. Dan jika kita belum punya account, kita bisa create now. Tapi kita mau login sebagai admin, jadi kita sekarang login. Nah, di sini adalah tampilan admin. Sebenarnya tampilan admin sama, cuman yang membedakan adalah di atas di sini ada all transaction untuk melihat semua transaction dan tombol create auction. Tombol create auction ini untuk kita meng-create auction. Untuk kartnya sama, cuman di sini sebagai admin kita bisa close bid. Jadi misalkan barang ini sudah dirasa ingin di-close, padahal countdown-nya belum selesai, kita bisa pencet close bid, dan di sini kita bisa delete auction. Mungkin kita praktekkan sekarang. Kita delete auction. Sekarang jadi ongoing auction-nya sudah tidak ada, karena tadi satu-satunya barang yang sedang di auction sudah kita delete. Dan yang sudah ended juga bisa kita delete. Misalkan kita mau nge-delete ini. Kita delete auction. Nah,
Oke, sekarang kita mau create auction, misalkan item name-nya misalkan Adidas Yeezy Carbon. Nah, item description-nya adalah ini sepatu Adidas. Item image-nya misalkan ya kita lihat image-nya. Oke, kita add item. Oh, description must be 20 characters. Sepatu Adidas Yeezy Serial Carbon. Oke, kita open image-nya, kita add item. Nah, maka si Yeezy Carbon itu ada di ongoing auction sekarang. Langsung jika admin meng-create barang, otomatis end auction-nya pada jam 8 malam keesokannya. Tapi sebenarnya ini bisa kita setting untuk kedepannya. Bisa kita setting mau berapa hari atau mau berapa jam. Current bidnya masih 0 by admin, kita mau delete auction bisa, ini description-nya. Oke, sekarang kita mau ngebid, jadi kita harus sebagai user. Tapi karena kita masih belum punya account, kita register terlebih dahulu. Untuk register kita membutuhkan username, misalkan Mamet, email address mamet@mamet.com, password Mamet, enter password Mamet, kita register. Nah, jadi kita jika sudah register kita otomatis terlogin sebagai Mamet. Tampilan pada user tuh sama kurang lebih sama seperti guest, cuman di navbar ada yang namanya My Bits. My Bits ini berguna untuk melihat benda apa saja yang setelah kita bid. Misalkan kita mau bid sepatu ini. Nah, perbedaan dengan guest dan admin, kita bisa place bid di sini. Kita mau place bid 200.000 misalkan. Confirm bid. Sekarang current bid sudah berubah menjadi 200.000 dan jika kita lihat current bid 200.000 by Mamet karena Mamet merupakan orang yang membid terakhir harga 200.000. Nah, bisa kita lihat di MyBid. Nah, sekarang MyBid dibagi dua menjadi ongoing auction dan past auction. Jadi ongoing auction ini merupakan barang-barang yang sedang dibid oleh si Mamet. Past auction adalah barang-barang yang pernah dibid oleh si Mamet, walaupun Mamet menang atau tidak. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada tombol bid again. Si Mamet bisa nge-bid lagi jika dirasa perlu. Misalkan kita ubah jadi 500.000. Confirm bid, sekarang jadi 500.000 by Mamet. Nah, ini kan dengan user Mamet. Sekarang misalkan kita mau bid dengan user lain. Misalkan kita ada pakai user. Ini sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, misalkan si user ini tertarik dengan sepatu ini dan dia mau mendapatkan sepatu ini, tapi harga terakhir 500.000 dan yang bid adalah Mamet. Dia tinggal menambahkan, misalkan dia mau 800.000, confirm bid dan current bid berubah jadi 800.000 dan sekarang by user. Kita lihat di my bid. Ini adalah ini yang sedang di bid user. User sebelumnya juga pernah ngebid si gitar Stratocaster ini dan ternyata dia juga menang. Oke, jadi begitulah sistem lelang pada lelang ID kurang lebihnya untuk prototipe awal. Dan ya, terima kasih sudah menyaksikan.